Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan apa yang pernah saya pelajari kemarin saat workshop. Kita akan mempelajari tentang apa sih yang disebut dengan PJBL. PJBL atau Project Based Learning itu adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai kegiatan atau media peserta didik untuk melakukan eksplorasi atau penilaian. Mengapa kok kita menggunakan PJBL? Apa alasan utamanya kenapa kok jadi menggunakan metode tersebut? Karena melihat perkembangan saat ini selama kita daring, anak-anak dan orang tua sudah mulai terlihat jenuh. Terus pembelajarannya monoton begitu saja, sehingga anak mulai bangun tidur, sampai tidur lagi hanya begitu dan begitu. Nah, alasan selanjutnya adalah supaya guru memiliki keterampilan dalam pembelajaran dan pengetahuan peserta didik maupun guru jadi berkembang. Itu sekilas dari penjabaran dari PJBL dan alasannya mengapa kita harus menggunakan PJBL. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Risa tentang tujuan penggunaan metode PJBL. Terima kasih. teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari model pembelajaran Project Based Learning. Penerapannya tujuan PJBL ini antara lain yang pertama yaitu meminimalisir beban tugas harian siswa dan memaksimalkan pengalaman belajar siswa. Kemudian peserta didik bisa meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya karena dalam proyek ini karena dilakukan secara nyata. Kemudian peserta didik juga memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang baru dalam pembelajaran. Itu saja dengan tujuannya. Kemudian langkah-langkah dalam Project Based Learning ini akan dijelaskan oleh Ibu Fitria. Terima kasih. Ya, Pak. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran PJBL. Sebelum kita membuat langkah-langkah PJBL, kita harus mengonsep atau membuat dulu proyek apa yang harus kita buat di tema yang akan kita buat proyeknya. Jadi misalkan kita membuat proyek di tema 9, jadi kita harus mengumpulkan KD-KD yang sesuai dengan proyek yang akan kita buat. Dari proyek yang kita buat itu sudah mencakup dari beberapa mata pelajaran ya. Jadi dari mata pelajaran yang kita gabungkan, kita buat RPP. Dari proyek itu akan menghasilkan produk dengan jangka waktu beberapa lama. Dari produk yang dihasilkan bisa berupa benda ataupun berbentuk pengamatan. Penilaiannya dari anak-anak mulai membuat proyek itu, prosesnya sampai menjadi hasil itu adalah penilaian yang akan kita dapat. Jadi membuat RPP-nya kita sudah pernah buat RPP tema 8 subtema 8. Jadi dari RPP itu ada fase tahapan-tahapan. Tahapannya terbagi menjadi 6. Sebelumnya kita sudah membuat proyek tadi. Fase pertama yaitu membuat pertanyaan mendasar. Jadi setelah KD dikumpulkan, kita harus membuat pertanyaan mendasar yang sesuai dengan KD tadi. Lalu fase kedua mendesain perencanaan proyek. Fase ketiga menyusun jadwal. Keempat fasenya memonitoring peserta didik dan kemampuan proyek itu atau kemajuannya seperti apa. Fase kelima menguji hasil. Dan fase keenam mengevaluasi pengalaman yang telah dibuat dari proyek tersebut sehingga menjadi produk. Demikian penjelasan pengimbasan PJBL dari kami. Semoga kita bisa melanjutkannya kembali dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Karena dari penjelasan yang sudah kami sampaikan, apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ya, tadi Ila menjelaskan ini katanya kan kumpulkan KD-KD. Artinya kalau misalnya kita nggak menyesuaikan itu pemerintah itu masih bisa, atau kita memang harus mengikuti yang sudah jadi RPP dari pemerintah itu. Ya, saya jawab ya. Yang mengumpulkan KD, kita bisa merubah dari RPP pemerintah. RPP pemerintah itu RPP merdeka. Jadi kalau kata pemateri kemarin, kita bisa menggabungkan beberapa KD. Jadi misalnya di tema 9 kita membuat proyek di subtema 1. Jadi saat di subtema 1 itu kita bisa buat satu RPP untuk satu subtema atau satu. Jadi asalkan KD-nya itu memang masuk di subtema tersebut, dalam proyek tersebut digabungkan. Jadi bisa diubah sebenarnya sesuai kebutuhan proyek yang akan dibuat. Oh, jadi sesuai kebutuhan berarti kita ngarang sendiri gitu ya, RPP-nya apa yang kita ingin Sesuai langkah-langkah tadi, sesuai langkah-langkah yang disampaikan tadi. Sesuai langkah-langkah ya, tetap sesuai langkah-langkahnya. Jadi dalam proyek ini kita mengikat KD untuk dijadikan satu tema. Apabila dalam satu proyek yang mau kita hasilkan tersebut KD-nya tidak bisa tidak bisa digabungkan, jangan dipaksakan gitu. Jadi bisa ambil KD yang lain yang memang memang berhubungan. Nah, KD yang tadi kita tinggalkan mungkin saja nanti di proyek selanjutnya bisa digabungkan dengan yang mau dijadikan proyek. Oh, jadi intinya misalnya kita ambil di tema 9 ya, di tema 9. Terus tema 9 ini misalnya di subtema 1 itu ada KD yang nggak sinkron ya. Kita bisa ambil dari KD yang subtema 2 gitu ya. Jadi mengikuti yang lainnya gitu. Tapi kalau misalnya dia ambil KD dari tema 8 itu bisa nggak gitu? Misalnya bom ini gitu. Kan biasanya ada yang KD-nya pengulangan tuh kan. Bisa ya. Berarti kita mengulang lagi gitu. Jadi nggak tergantung tema ya. Nggak tergantung tema dan emang tujuannya untuk tidak mengulang KD. Jadi tujuannya ada proyek ini untuk KD-nya tidak berulang. Mestinya sudah dibuat dari awal tahun. Jadi sudah dirancang sebelum membuat RPP per awal tahun. Memang di sini saya akan tanyakan tentang teman-teman menjelaskan tentang apa itu PJBL, alasannya, tujuannya, jadi beberapa. Tadi kan disebutkan, jelaskan untuk meminimalisirkan tugas siswa. Yang saya tanyakan di sini yaitu ada nggak kelebihan dan kekurangan dari PJBL ini? Kalau kelebihan, kita bisa secara langsung melihat siswa kerjanya siswa, kita bisa tahu prosesnya siswa kerja, kita bisa tahu ya. Kalau kita cuma Google Form, itu bisa saja siswa mencari jawabannya lewat Google, lewat dari orang tua, diajarin saudara-saudaranya yang lain bisa. Tapi kalau pakai PJBL ini, anak praktek langsung mereka bertahap. Pertama mereka mengumpulkan bahan dulu, menganalisis dulu. Nah, proses kerjanya dari dia mulai dari fase pertama sampai nanti fase kelima itu kita pantau terus. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai keenam pengumpulan proyeknya. Jadi memudahkan kita untuk menilai karena anak itu sendiri, dan siswa juga tidak dituntut untuk hanya selalu menonton, belajarnya tentang membaca saja. Bisa praktek selain mereka membaca, mencari, bisa juga mereka menganalisis. Itu Ya, tapi kan kita tetap memantau kerjaan siswa kan? ya, kita memantau. Kan siswa tiap hari mengerjakan tugas proyek yang kita berikan itu. Ya. Tapi kan itu masih menyibukkan siswa dengan tugas yang diberikan sekolah. Itu
membentuk karakter siswa. Kalau siswanya misalnya kita kasih tugas Google Form, sudah selesai kita kasih tugas sudah selesai mengerjakan, bisa saja mereka cuma tidur-tiduran atau main-main. Kalau ini kan dengan mereka misalnya tugas kita apa nih, misalnya tentang menanam toge, itu kan untuk proses. Ambil kapas dulu, ambil ininya biji kaca hijau, untuk prosesnya 2 hari 3 hari berapa senti itu kita ukur. Selain belajar pengetahuan, mereka juga belajar memerik ya, seperti AKM itu, karena kita akan belajar memerik sama bisa literasi, anak-anak pengetahuan bertambah, bisa juga belajar matematika dengan mengukur berapa senti ketinggian toge sampai nanti harga 7. Itu tidak sama-sama. Kelemahannya ya mungkin kalau misalnya anak kurang aktif, misalnya dia terlampau malas, dia akan susah proyek itu menghasilkan produk gitu ya. Dia akan susah banget. Tapi dengan situ kita bisa lihat ternyata anak ini punya kemampuan atau tidak. Kita bisa nilai per anak dengan kerjanya. Kalau misalnya dia teratur, tertib, kumpulinnya tertib, kerjanya bagus, dari situ bisa kita menilai, bisa diambil nilai karakter siswa dan penilaian secara langsung tanpa bantuan orang lain. Tambahannya sih, Ya, itu kelemahannya. Tambahnya, kalau untuk kelas tinggi, KD-nya tidak bisa mencakup semua mata pelajaran. Jadi kalau kelas rendah dia bisa mencakup semua mata pelajaran tematik, tapi kalau kelas tinggi hanya beberapa saja KD dan mata pelajaran yang bisa digabungkan. Itu kelemahan PJBL pelajaran. Jadi mungkin gini, aku sedikit ini ya, setelah aku pahamin sih mungkin ini ya kayak kata Budi tadi kan, karakter kita kan namanya itu karakternya hanya mengajar dan mengajar proses dan segala macam. Mungkin kelemahannya juga ya, nilai pengetahuannya kurang mendalam kayaknya. Untuk nilai pengetahuannya kurang mendalam gitu. Kalau saya tangkap sih dari penjelasan beliau tadi, jadi dia lebih ke keterampilan dan karakter siswa ya kalau PJBL ini ya. Pengetahuannya tapi tidak terlalu mendalam gitu ya, kalau saya perhatikan gitu. Tapi penilai KKM Pak nilainya. Ini belajarnya sesuai dengan pengalaman. Ya, belajar dari pengalaman. Apa yang dialami gitu. Nanti di fase terakhir mungkin apa dia hanya mengumpulkan hasil proyeknya saja atau dia menjelaskan lagi gitu, Mempresentasikan, harusnya mempresentasikan dia menjelaskan kembali ya apa yang mereka dapat gitu. Hasilnya kan hasil proyek itu kan berupa produk. Produk itu bukan hanya berupa benda misalnya bukan, tapi bisa dari hasil dia pengamatan nanti dia presentasikan gitu kan. Misalnya dia dengan menambah wawasannya dengan wawancara, misalnya dia kita proyeknya nanti hasilnya pertanyaan mendasar kita awalnya misalnya anak melakukan wawancara misalnya gitu. Nah, nanti dia mempresentasikan gitu hasil wawancaranya gitu. Ya, contohnya kayak dia membuat pengamatan produknya itu seperti mengamati tukang bakso. Dia bisa melihat itu dorongannya itu kan IPA ya, dari apa, terus dari wawancara si tukang baksonya berapa kali dia dapat pendapatan itu matematika. Jadi dia berpengalaman jadi dia mencakup semua itu. Misalkan proyeknya seperti mengamati tukang bakso, jadi dia nanti di akhir abis dari wawancara dia langsung presentasi apa saja yang dia dapat. Tadi kita sudah jelaskan tujuan yang akan dicapai apa dulu dari proyek. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan pembelajaran yang baru. Ya, Mudah-mudahan bisa dipahami ya. ya ini sembari belajar juga lah Sama kami juga akan sama-sama belajar. kurang dan lebihnya kami mohon. Kesalahan itu ada pada kami
kami dan kesempurnaan dari Allah SWT. Kami akhiri